PowerPoint-nya keluar? Keluar, Bu. Oke, ini pertemuan ke-6 tentang Ant Colony Optimization, optimisasi koloni semut, sarang semut ya kan. Jadi dia prinsipnya berdasarkan kelakuan semut, di mana mereka kalau ketemu saling bertegur sapa sebentar, pergi gitu ya. Nah, ini sama. Dia bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Jadi yang mau dibahas hari ini yaitu konsep dasar Ant Colony Optimization and Searching Behavior, kelakuan pencarian semut, path retracing. Jadi lintasan dilalui semut, dia semut-semut yang lain akan selalu mengikuti semut leadernya lewat lintasan tersebut. Kemudian ada updating pheromone. Nanti kita lihat apa itu pheromone. Kemudian pheromone trail evaporation. Nanti ada trail, juga ada lintasan yang tidak akan kembali ke tempat ke titik semula. Oke, ini Ant Colony Optimization. Jadi dia berdasarkan kelakuan nyata dari koloni-koloni semut yang mampu mencari lintasan terpendek dari sarangnya ke sumber makanan. Jadi biasa dia seperti membunyikan alarm, di mana satu semut mendapatkan makanan, maka yang lain juga akan ikut berkerumun. Dia tahu lintasan mana yang dilalui, lintasan terpendek. Metode ini dikembangkan oleh Dorigo dan teman-temannya pada awal tahun 90. Kemudian proses optimisasi koloni semut itu dapat dijelaskan dengan persoalan optimasi dalam bentuk graf multilayer, graf banyak layer, di mana jumlah multilayer itu sama dengan jumlah variabel desain atau variabel rancangannya. Dan jumlah titik-titik atau vertex pada lapisan-lapisan khusus, layer-layer partikular, itu sama dengan jumlah nilai diskrit yang diizinkan berhubungan dengan variabel rancangannya. Oleh karena itu, setiap titik yang berhubungan dengan nilai diskrit yang diizinkan, oleh karena itu setiap titik itu berhubungan dengan nilai diskrit yang diizinkan. Nah, nanti ada gambar di mana ada 6 variabel rancangan dengan 8 nilai variabel diskrit yang diperbolehkan. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada home, ibaratnya nestnya, sarangnya. Dari sarang, dia layernya ada 6. Jadi lapisan 1 layer itu lapisan 2, lapisan 3, 4, 5, 6, baru sampai ke tujuan, destination, yaitu makanannya. Titiknya, node-nya ini node titik, ada 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap layer dia punya 8, tapi ada 6 layer, jadi variabel rancangannya ada 6. Sebenarnya banyak ini jalur yang bisa dilalui. Kemudian di sini ada jalur yang di-highlight hitam. Jadi ini namanya shortest path, lintasan terpendek yang akan dilalui from home to the destination. Jadi ini dia kan. Nah, tujuan kita di persoalan optimasi, kita ingin mencarilah lintasan terpendek mana yang harus dilalui. Jadi kalau di optimasi dia aplikasinya ke transportasi, sistem pengiriman barang, kita ingin mencari lintasan terpendek yang harus dilalui. Karena kemungkinannya kan banyak sekali sebenarnya ini. Ya kan? Memang terlihat kenapa dari X11 dia terputus ke X21 dan tidak ada vertex yang menghubungkan X11 dengan X22. Sebenarnya ada nanti. Nah, ini gambar ilustrasinya aja nih, dilihat nih. Oke. Sebenarnya dari X56 dia memutuskan untuk ke X64. Kenapa nggak ke X65 baru ke destination? Kenapa tidak dari X56 ke X68 baru ke destination? Nah, itu nanti ada pertimbangannya. Jadi setiap busur edges di sini dia akan mempunyai bobot. Jadi bobot itu mungkin bisa dalam bentuk jarak dalam satuan baik meter, kilometer, atau waktu tempuh. Bisa juga biaya. Biaya dari X56, mending dia ke X64 lebih murah kalau kasusnya minimasi. Kemudian kita singkat dengan ACO, ACO. Jadi ACO proses ACO, and colony optimization itu akan dijelaskan sebagai berikut. Jadi misalkan sebuah koloni terdiri dari N semut.
Jadi kita misalkan dulu ada berapa N semut. Kalau dalam kasus nyata ada berapa variabelnya, itu N-nya. Semut dimulai dari titik di rumah. Vertex-nya awal, vertex awalnya di rumah, di home-nya, di sarangnya. Berkeliling travel melalui berbagai jenis layer tadi, beragam layer tadi, dimulai dari layer pertama sampai ke layer akhir atau final. Dan berakhir pada titik tujuan dalam setiap siklus atau iteration. Nah, ini dinamakan cycle. Cycle-cyclenya. Satu cycle, nanti 2 siklus dari atas ke bawah. Setiap semut dapat memilih hanya satu node. Dia hanya boleh memilih satu titik dalam setiap layer. Yang bersesuaian dengan aturan transisi rule yang diberikan. Nanti ada persamaan 1332. Kemudian titik-titik itu yang terpilih sepanjang pet lintasan itu akan dikunjungi oleh satu semut yang dinyatakan sebagai sebuah solusi kandidat atau calon solusi. Sebagai contoh, lintasan khusus yang dikunjungi sebuah semut ditunjukkan oleh thick line, oleh garis hitam. Ini contohnya. Jadi satu layer dari X1, ini layer pertama, node pertama, layer pertama, node kedua, layer pertama, node ketiga, seterusnya ya. Layer kedua, node pertama, layer kedua, node kedua, layer 2, node ketiga. Jadi ini layernya. Sebagai contoh ini, dalam satu layer dia ada 6. Ada 8. Dan hanya boleh, dalam satu layernya hanya boleh milih satu node. Jadi ini contohnya. Yang di garis hitam. Lintasan yang garis hitam tadi, garis tebal tadi, itu menyatakan solusi dari X11, X23, X31, X45, X56, X64. Benar kan? Dari 11 ke 12, 23, 31, X45, X56, X64 baru ke destination. Nah, sini. Setiap layernya ada kan? Layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, layer kelima, layer keenam. Ketika petnya lintasannya sudah lengkap, maka semut itu akan mendeposit atau memberikan beberapa feromon pada lintasan tersebut berdasarkan aturan updating lokal. Nanti ada persamaan 1333. Bagaimana cara untuk memberikan aturan updating lokal. Jadi lintasan dia lalui, yang sepanjang garis hitam tadi, itu sudah menebarkan namanya feromon. Kayak cairan atau sinyal yang dikirimkan oleh satu semut untuk memanggil teman-temannya. Ketika semua semut telah melengkapi lintasannya, jadi tadi semutnya ada berapa? Misalnya 50 N-nya, berarti 50-nya semuanya itu melalui lintasan yang garis hitam tadi. Jadi ketika semua semut telah melengkapi lintasannya, feromon yang tadi sinyal tadi atau bau-bau semut itu, pada lintasan terbaik globally itu akan diupdate menggunakan aturan update pembaruan global. Nanti saya kasih lihat di situ. Terus, sebagai awal dari proses optimasi, kita sama awalnya disebut dengan iterasi 1. Semua busur atau ray, atau busur atau ray tadi, diinisialisasikan dengan jumlah yang sama dengan feromonnya. Sebagai contoh, pada iterasi 1, semua semut dimulai dari home node, dari titik awal, titik rumahnya, dan berakhir pada titik destination, titik tujuan, by randomly selecting, dengan memilih secara acak sebuah node pada setiap layer. Jadi ini kan dipilih secara acak. Dari ini kenapa dipilih X12? Kenapa enggak X13? Jadi ini dipilih secara acak. Dari awal kita kemarin belajar sampai sebelum kuis, pemilihan secara acak itu makanya kita pakai random number generating. Kita bangkitkan bilangan acak. Jadi nggak bisa acak suka-suka pilihnya. Jadi benar-benar ada random number pembangkitan bilangan acaknya. Proses optimisasi ini akan berhenti jika jumlah maksimum iterasi maksimum yang sudah ditentukan itu tercapai. Jadi kita tentukan sendiri berapa jumlah iterasi maksimum yang akan kita dapatkan, kita selesaikan. Atau tidak ada solusi yang lebih baik yang ditemukan dari
jumlah cycle atau iterasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dari iterasi 1 ke iterasi selanjutnya itu tidak ada perubahan nilai, tidak ada solusi yang lebih baik. Maka proses optimisasi dengan N koloni optimasi ini selesai. Kemudian nilai-nilai dari variabel rancangan dinyatakan oleh node di titik pada lintasan dengan jumlah feromon yang paling besar yang akan dianggap sebagai komponen dari vektor solusi optimum. Secara umum, solusi optimum adalah semua semut yang travel along, yang melewati lintasan yang terbaik yang sama. Jadi kalau paling banyak semut lewat mana? Nah, itulah yang jadinya best solution. Ini end searching behavior. Jadi sebuah semut K ketika diletakkan pada node I, dia menggunakan pheromone trail. Sudah ada yang pernah ngambil graf? Ada yang pernah ngambil teori graf, Kak? Sudah, Bu. Ada trail, saya dulu belajar ngajarin Eulerian trail. Ada Hamiltonian path, ingat nggak? Jadi trail itu lintasan di mana setiap vertexnya harus berbeda, ya kan? Busurnya sama boleh, tapi vertexnya harus berbeda. Jadi sebuah semut K dilokasikan pada titik I menggunakan pheromone trail, kita lambangkan dengan tau IJ untuk menghitung peluang pemilihan J pada node selanjutnya. Jadi kita akan ngitung berapa peluang pemilihan titik J pada iterasi selanjutnya. Jadi peluangnya PIJK. Jadi K ini semut keberapa nanti, dia akan bernilai seperti ini. Tau IJ pangkat alfa dibagi sigma tau IJ alfa. Kalau J-nya elemen, nanti ke contoh angka ya. Kalau dia tidak bukan elemennya, dia akan bernilai 0. Alfa itu apa? Alfa menyatakan derajat kepentingan atau derajat dari feromon. NIK itu menyatakan himpunan dari vertek-vertek yang bertetangga pada semut K ketika diletakkan pada titik ke I. Jadi neighborhood node itu node sekitarnya dari semut K ketika diletakkan pada node ke I. Ketetanggaan dari node I, dari vertek I, dia mengandung atau mencakup semua titik-titik, semua vertek yang terhubung secara langsung ke node I, kecuali node predecessor, kecuali vertex sebelumnya. Jadi sebagai contoh, last node, vertex terakhir yang dikunjungi sebelum I, jadi yang sebelumnya nggak masuk. Jadi ngambil vertex-vertex yang directly connected, yang terhubung secara langsung ke vertex I. Kenapa tujuannya? Karena ingin mencegah semut itu from returning. Jadi biar dia tidak balik lagi ke node yang sama. Biar tadi kan dia sudah mengunjungi suatu node, suatu titik, jadi biar dia tidak mengunjungi semut tersebut. Tujuannya untuk mencegah semut tersebut kembali ke node yang sama yang sudah dia kunjungi sebelumnya daripada node I. Sebuah semut itu travel, dia berkeliling dari satu node ke node lainnya sampai mencapai yang namanya destination node. Tujuannya sampai di mana. Di sini ada path retracing dengan pheromone updating. Jadi sebelum kembali ke home node, jadi kan dia kan dari home pergi kan nyari-nyari ke source ya, jadi ke tempat makanannya, nanti balik lagi kan dibawa ke home-nya. Jadi nanti kan semutnya tuh maju tuh. Saya balik ke sini. Nah ini kelakuannya kan ngambil terus cari makanan. Nanti dia bawa balik lagi kan makanannya itu digotongnya lagi masuk ke dalam sarangnya, ke nest, ke home-nya. Nah proses balik lagi itu yang kita sebut namanya backward node. Kembali ke rumahnya dari pergi tadi namanya backward node yang arahnya terbalik backward. Kemudian semut ke K itu akan mendepositkan yang namanya delta tau K dari feromon pada busur-busur yang dia kunjungi. Jadi sepanjang busur saja yang dikunjungi. Nilai feromon tau IJ pada busur IJ, oke, di traverse pada busur IJ gini aja diupdatein ini yang tadi cara mengupdate feromonnya.
Jadi tau IJ itu dibentuk dari tau IJ ditambah delta tau K. Karena peningkatan feromon, maka peluang busur itu dipilih itu menjadi dipilih oleh forthcoming ends. Peluang busur itu dipilih oleh semut selanjutnya akan meningkat. Jadi kalau feromonnya ibaratnya yang dia tebar, baunya, sinyalnya itu banyak, maka semut-semut pasti akan memilih tempat yang punya feromon yang banyak, lintasan yang banyak. Sekarang evaporation, lintasan feromon trail evaporation. Jadi ketika sebuah semut K pindah atau bergerak ke next node, ke node selanjutnya, maka feromon itu akan mengevaporasi dari semua busur berarah IJ menurut persamaan ini. P itu anggota elemen dari 01, itu adalah parameter. A besar itu menyatakan segmen atau busur berarah yang di-travel dilalui oleh semut K pada lintasannya dari rumah ke tujuan. Kalau feromonnya decrease, menurun intensitasnya, maka dia juga akan menurunkan eksplorasi dari lintasan-lintasan berbeda sepanjang proses pencarian. Maka dia akan mengeliminasi, jadi pilihannya akan semakin dikit kalau feromonnya dikit. Kemudian ini akan membantu kita untuk membatasi nilai maksimum yang diperoleh dari feromon trail. Iterasi dikatakan complete. Iterasi adalah sebuah siklus yang komplit atau lengkap, termasuk dalam ada end movement, jadi satu set, jadi dia ada pergerakan semut, pheromone evaporation dengan pheromone deposit. Setelah semua semut kembali ke home node, ke nestnya, ke sarangnya, maka feromon itu diupdate seperti ini. Ini persamaannya. Jadi tau IJ 1 dikurang Ru, tau IJ ditambah sigma delta tau IJK. Ru-nya nilainya 0,1, itu adalah tingkat evaporasi, atau biasa yang kita kenal namanya feromon decay factor. Kalau delta atau IJK itu jumlah feromon yang didepositkan pada busur IJ oleh semut terbaik K. Jadi yang lewat lintasan mana itu jumlah feromonnya. Kemudian tujuan dari updating feromon itu apa? Meningkatkan nilai feromon yang berhubungan dengan baik atau lintasan yang menjanjikan. Jadi untuk apa kita mengupdate feromon itu? Untuk meningkatkan nilai feromon yang berhubungan dengan lintasan yang terbaik atau menjanjikan. Jadi pet mana sih yang lebih menjanjikan, promising pet? Feromon itu deposit pada busur IJ, ini nilainya. Atau IJK itu Q dibagi LK. Q itu konstanta, LK itu panjang lintasan yang dilalui oleh semut ke K. Dalam kasus travel katanya dari satu city, satu kota ke kota lainnya dalam traveling salesman problem. Jadi banyak sih contohnya traveling salesman problem. Contohnya kurir kurir pengirim barang, ya kan? Dia akan mencari lintasan terpendek dari tempat tempat gudang mereka ya. Nanti didistribusikan ke rumah-rumah sesuai dengan alamatnya. Nah, tau IJK itu, nah ini ada lambangnya. Zeta F base dibagi F worst. Jika IJ merupakan elemen dari global base tour, 0 jika lainnya. F worst itu apa? Adalah nilai paling jelek. F base adalah nilai paling baik dari fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan, daripada semua lintasan-lintasan yang diambil oleh semut N. Zeta itu parameter yang digunakan untuk mengkontrol skala updating feromon secara global. Semakin besar nilai zeta, maka artinya semakin banyak feromon yang didepositkan pada global base pair tersebut. Artinya semakin baik kemampuan untuk eksploitasinya. Jadi tujuan dari persamaan 1337 ini memberikan jumlah feromon yang lebih besar dari ke tur-turnya, ke perjalanan, ya kan, dengan nilai fungsi tujuan yang lebih besar. Ini algoritmanya. Step-step, langkah-langkah prosedur algoritma aku untuk menyelesaikan persoalan minimasi. Jadi dia sebenarnya suitable-nya
cocoknya untuk persoalan minimasi. Jadi kan meminimumkan lintasan. Jadi bukan memaksimumkan tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Jadi step pertama, asumsikan jumlah semut yang dalam satu koloni. Jadi diasumsikan berapa sih jumlah N-nya dalam bentuk, didefinisikan dalam bentuk N besar. Asumsikan satu himpunan nilai-nilai diskrit yang diizinkan untuk setiap N variabel rancangan. Denotasikan nilai diskrit yang diizinkan tadi sebagai XI. Jadi ada XI1, ini XIL, oke. XI1 ini ya, bukan L, ini 1. XI2 sampai XIP. Jadi I-nya gerak tuh dari 1, 2, sampai ke N. Asumsikan jumlah yang sama untuk feromon. Jadi pertamanya asumsinya sama. Tau IJ1 ini yang pertama. Inisialisasi. Sepanjang arcs busur berarah atau ray. Pada multilayer graph yang ditunjukkan gambar tadi 1333. The superscript tau IJ itu menyatakan jumlah angka tau IJ yang di atas ini, superscript ini itu menyatakan jumlah iterasi. Jadi ini iterasi pertama. Nanti kalau tau IJ2 berarti iterasi kedua. Secara sederhana tau IJ1 itu sama dengan 1. Dapat diasumsikan untuk semua busur berarah IJ. Kita set jumlah iterasi, atur jumlah iterasinya L-nya sama dengan 1. Nih, kalau sudah kita akan menghitung peluang. Peluang terpilihnya arch atau busur itu. Pakai PIJ ini, tau IJL dibagi sigma tau IML. Terus nilai yang sangat besar juga bisa digunakan untuk alpha. The specific path, lintasan yang khusus atau nilai diskrit yang dipilih oleh semut ke K dapat ditentukan dengan menggunakan bilangan acak yang dibangkitkan pada interval 01. Jadi di generate random number-nya. Untuk ini kita juga akan mencari interval probabilitas kumulatif yang berhubungan dengan different path, lintasan-lintasan berbeda berdasarkan peluang yang diberikan oleh 1338. Nanti ini kita lihat dari sini. Specific path, lintasan khusus yang dipilih oleh semut ke K akan ditentukan dengan menggunakan roulette wheel selection. Ini, jadi roulette wheel selection kita generate n number. Jadi kalau semut tadi di n-nya ada berapa pertama kali, kita bangkitkan sebanyak n bilangan acaknya. Jadi bilangan acak pertama, kedua, sampai bilangan acak ke n. Jika n, number of n-nya ada 10, berarti nanti kita carinya R1, R2, sampai R10 pada interval 01. Jadi masing-masingnya untuk satu semut, ya kan? Kalau semutnya 15, berarti dia sampai R15. Kemudian tentukan nilai diskrit atau lintasan diasumsikan oleh semut ke K pada variabel ke I sebagai 1 untuk semua interval probabilitas kumulatif. Lakukan langkah 3A, ini 3A, yang ini, untuk semua variabel rancangannya dari 1, 2, sampai N. Evaluasi nilai fungsi tujuan yang berhubungan dengan lintasan yang lengkap. Kita punya desain faktor XK atau nilai XIJ yang dipilih dari semua variabel rancangan. Jadi I-nya 1, 2, sampai N, K-nya 1 sampai N besar. N besar itu jumlah semut. Sehingga FK sama dengan FXK. K-nya 1, 2, sampai N. Nah, kita tentukan mana F-best dan F-worst. F-best ini, cari nilai minimum ya. Kalau F-best, jadi F-worst cari nilai maksimum. Terbalik ya, karena ini kasusnya minimize ya. Jadi F-best cari minimum, F-worst cari maksimum. Kemudian tes kekonvergensinya. Proses diasumsikan konvergen jika semua N itu memilih lintasan terbaik yang sama. Jika konvergenan tercapai, maka asumsikan semua semut akan return home, kembali ke rumah, dan start again, dan mulai lagi dalam pencarian makanan. Tentukan jumlah iterasi baru dalam bentuk L sama dengan L plus 1. Jadi kalau iterasinya 1, berarti dia next iterasi 2, 3, dan seterusnya. Update feromon pada lintasan busur berarah ini. Ini update feromonnya. Jadi feromon lama ditambah sigma delta tau IJ. Tau IJ yang lama itu menyatakan jumlah feromon pada yang tersisa pada iterasi sebelumnya.
Oke, tau IgOl itu jumlah feromon yang tersisa pada iterasi sebelumnya. Jadi tau IgOl itu 1 dikurang Ru tau Ig L-1. Kemudian delta tau Ig itu feromon, jumlah feromon yang dideposit ya kan oleh semut terbaik K pada lintasannya dan merupakan jumlah yang diperluas dari semua semut-semut terbaik K. Jika ada banyak N semut yang mengambil lintasan pet yang sama, maka feromonnya ini juga akan besar. Sebagai catatan, katanya lintasan terbaik yang hanya mengandung busur IJ untuk setiap variabel rancangan I. Kemudian tingkat evaporasi atau feromon decay factor itu Ru itu diasumsikan pada interval 0,5 sampai 0,8. Ini ketentuannya. Dan feromon depositnya diselesaikan pakai persamaan 1337. Di sini 1337. Nah, ini cari tau IJK-nya. Dengan nilai baru, tau IJL, maka kembali ke langkah 2. Ulangi langkah 2, 3, 4, katanya, sampai prosesnya konvergen. Atau konvergen itu artinya apa? Sampai semua semut memilih lintasan terbaik yang sama. Di beberapa kasus, proses iteratif ini di-stop setelah lengkap semua jumlah iterasi. Jadi, ada beberapa kasus yang ditentukan nih sampai 4 iterasi, berarti sudah stop penyelesaiannya. Nah, ini contohnya. Dari cerita semut yang panjang tadi, ini ada fungsi. Ini ada fungsi. Jadi model sebenarnya ini. Jadi tentukan nilai minimum dari fungsi pada interval 0,3 dengan menggunakan metode optimasi N-colony. N-colony optimization ini. Kalau kasus nyata gimana Bu? Nanti saya kasih lihat contoh kasus nyata bimbingan saya. Bukan tidak semua permasalahan bisa diformulasikan seperti ini. Kita ada belajar yang namanya program linier, ada belajar yang namanya pemodelan matematika. Nah, itulah kasus nyata yang akan kita formulasikan dalam bentuk matematika. Sehingga dapat model seperti ini, dapat fungsi. Baru kita selesaikan dengan aku. Nah, ini contohnya. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x kurang 11 pada range 0,3. Asumsikan the number of n, jumlah semut n besar itu sama dengan 4. Sebagai catatan, hanya ada satu variabel rancangan pada contoh ini. Jadi n-nya sama dengan 1. Kemudian, nilai variabel diskrit, nilai diskrit yang diizinkan x sama dengan x1 itu diasumsikan. Oke, ini ditentukan Ru-nya 7. Dari mana Bu dapat Ru-nya 7? Ini ditentukan. Jadi N itu nanti ditentukan. Ini Ru-nya ditentukan. Jadi 7 dari variabel range-nya berapa? 0,3. Jadi kalau saya buat range-nya 0,3, ini range-nya 0 sampai 3, kita akan membagi sama banyak. Berapa jadi? 7 titik jadinya. Ini udah 1 titik, ini udah 2 titik. Jadi gimana caranya? 3 kurang 0, ya kan? 3 kurang 0, 3. Karena titiknya 7, 7-nya di minus 1. 6. 3 dibagi 6, 0,5. Jadi ini 0, 0,5, 1. Jadi beda intervalnya setengah semua. Sorry, tidak sama ya interval. Nah, 7-nya dari mana? P-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Paham? Jadi ini anggapnya layer pertama. Layer pertama, semut pertama. Layer pertama, semut kedua. Layer pertama, semut ketiga. Layer pertama, semut 4. Layer pertama, semut 5. Layer pertama, semut 6. Layer pertama, semut 7. Ini ya, X11-nya 0. X12-nya 0,5. X13-nya 1. X14-nya 1,5. X15-nya 2. X16-nya 2,5. X17-nya 3. Setiap semut dapat memilih sebarang nilai diskrit daripada pet atau busur berarah X1J, ini 1J, layer pertama. Terserah dia milih. Makanya dia lambangkan kayak gini, X1J. Karena bukan IJ ya,
satunya layer 1, tapi J-nya bergerak dari 1, 2 sampai 7. Nih. Asumsikan katanya jumlah feromonnya itu sama untuk setiap petnya. Jadi kita asumsikan bahwa jumlah feromonnya tau 1J, jadi bukan tau IJ karena layer pertama, tau IJ-nya sama dengan 1 untuk J-nya 1, 2, sampai 7. Sampai sini dulu yang step pertama. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan yang itu? Jadi kalau misalnya P-nya 6, berarti lihat nanti range-nya ada berapa? Range-nya ada berapa dibagi 6 kurang 1 dibagi 5 jadinya. Titiknya biar 7, jadi makanya dikurang 1 dulu. Kalau kita langsung bagi 7, yang titiknya nanti 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita set dulu nih jumlah iteration-nya L-nya sama dengan 1. Step kedua, ikutin ini ya. Step-stepnya dari mana? Dari sini ya. Ini algoritmanya. Oke, ini cara penulisan ilmiahnya ya untuk cara kerja and koloni optimasinya. Nah, step kedua, untuk sebarang semut K, maka probabilitas memilih pet atau variable discrete X1J ini probabilitasnya. Ingat, bukan XIJ, tapi X1J karena layer 1. Ini pakai rumus apa ya? Bentar. PIJ. Ini 1338. Saya buat by persamaan atau equation 1338. Jadi P1J berarti tau 1J dibagi sigma tau 1P. Oke, jadi P1J saya bantu urai di sini. Tau 1J sigmanya berarti tau 11, gitu kan? Tau 12, tau 13, tau 14, 5 sampai tau 17. Sorry, 7. Terus tau IJ-nya nih, misalkan 1 dulu. Nah, semuanya 1 kan? Sampai 7 kali ya. Jadi 1/7. Ya. Jadi ini dari home, ini dari food destination, ini tadi titiknya 110, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Next, untuk memilih lintasan yang spesifik atau variabel discrete yang terpilih dengan sebuah semut menggunakan bilangan acak yang dibangkitkan dari variabel 0,1. Jadi kita random variabelnya 0,1, kemudian range probabilitas kumulatifnya juga berasosiasi dengan lintasan-lintasan yang berbeda. Kita pakai using roulette wheel selection. Jadi X11. Tadi kan sampai X1 berapa? Sampai X17 ya. Jadi di sini ada nilai X11, X12, X13, 14, 15, 16, 17. Jadi actually kan pakai bilangan acak range-nya 0,1. Dari 0 sampai 1 ya kan dibagi 7 bagian. Sini ada 1/7, 2/7 gitu ya. 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Jadi yang pertama 0 dengan 1/7. X12 berarti 1/7 dengan 2/7. 2/7 dengan 3/7. 3/7 dengan 4/7. 4/7 dengan 5/7. 5/7 dengan 6/7. 6/7 dengan 1. Ini 0. 1 bagi 7 itu 0,14 dalam bentuk desimalnya. 1/7 0,14. 2 bagi 7 0,28. Sampai seterusnya. 6 bagi 7 0,85-an, 1. Nah, ini generate. Bangkitkan 4 bilangan acak. Kenapa diambil 4? Ketentuannya, apakah ini udah disebutkan? Nih, N-nya 4.
Jumlah semutnya 4. Berarti kita bangkitkan 4 bilangan acak. Jangan kurang, jangan lebih. Nih, bangkitkan 4 bilangan acak di sini. Pada interval 0,1. Jadi, dapat nih random number-nya. 0,3, R1, R2-nya 0,8, R3-nya 0,4, R4-nya 0,6. Dengan menggunakan range probabilitas kumulatif yang diberikan di langkah 2, di mana nilai RI-nya terpilih, maka nilai diskrit diasumsikan diberikan oleh semut-semut yang berbeda ini. 0,3112 ini. R1-nya 0,3122. Dia ada pada interval mana? 0,3122. Ada pada interval ini, benar? X13. 0,31-an. Benar ya, ada pada interval X13. Maka di sini yang terpilih X13. Oke, paham sampai sini? Sama dengan 1, dari mana X131 sini? Nilai X13-nya kan 1. Makanya sama dengan 1. Terus random number kedua yang terpilih 0,87. 0,87 itu ada di X17. Di sini ada pada interval ini 0,87. X17 nilainya 3. Berarti saya buat sini X17-nya 3. Nilai random ketiga 0,47-an. Dilihat lagi 0,47-an itu ada pada X14. Nah, ada pada X14. Jadi dibuat X14, nilai X14 berapa nilainya? 1,5. 1,5 di sini. R4-nya 0,619. 0,6. Berarti ada di sini, di X5, di interval ini. X15, nilai X15-nya 2. Jadi X15-nya 2. Sampai sini dulu sebelum ke bawah ada yang masih bingung nggak? Jadi tiap orang akan berbeda random number-nya. Benar, karena kita bangkitkan bilangan yang berbeda. Berapa banyak random number yang dibangkitkan, itu sebanyak jumlah N, semutnya N besar itu. Sudah dibangkitkan pada interval 0,1, kita lihat kesesuaiannya dengan nilai variabel diskrit, nilai diskrit yang kita asumsikan tadi. Ini nilai diskritnya, kan sudah ada pada interval. Kita akan tentukan masing-masing nilai R ini ada pada interval yang mana di sini. Sebagai contoh, R1 ada pada interval X13. Dan kita lihat kembali, berapa nilai X13? 1. Berarti di sini dibuat 1. Ada pertanyaan nggak sampai sini X15-nya? Ada yang masih bingung sebelum saya lanjut jauh? Ada tanya? Krisda ada yang bingung? Santi? Belum, Bu. Santi ada? Tidak, Bu. Abdi sama Ahmad Budiman? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, itu paham apa bingung? Sri Mustika, Enda, sama Yosari ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Nah, udah dapat gini, ini kelihatannya complicated baru 4 ya. Nanti kalau kemungkinan bisa banyak, Bu, bisa 50 sebanyak jumlah N yang kita bangkitkan. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita akan cari nilai fungsi tujuan yang berhubungan dengan patch lintasan yang dipilih oleh different N-nya. Jadi N-nya ini ada berapa? Ada 4 kan? Jadi N1, N2, N3, dan N4. N1 memilih nilai X13. Berarti F1. F1 sama dengan nilai F pada saat X13. Nilai X13 itu kan 1 sama dengan F1. Fungsi F-nya X kuadrat dikurang 2X kurang 11. Jadi X kuadrat dikurang 2X, X kuadrat dikurang 2X dikurang 11. Substitusikan nilai 1 ke fungsi ini. Jadi 1 kuadrat kurang 2 kali 1 dikurang 11. 1 dikurang 2 minus 1 dikurang 11 minus 12. Dapatlah ini. N2. N2 itu artinya nilai F2. Artinya F pada saat X17 sama dengan 3.
Substitusikan 3 ke fungsi awal. Artinya 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 11. 9 dikurang 6, 5. 9 kurang 6, 3. 3 dikurang 11, minus 8. Dapatlah minus 8 untuk nilai F2. F3 itu dari N3. Artinya X1 4 pada saat nilainya 1,5. 1,5 dikuadratkan dikurang 2 kali 1,5 dikurang 11. Dapatnya min 11,75. Terakhir, semut keempat berarti nilai F4, yaitu pada saat nilai Fx15-nya sama dengan 2. Substitusikan nilai 2-nya. 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 11. 4 kurang 4, 0 dikurang 11, min 11. Dapat dilihat bahwa lintasan yang diambil oleh N1 semut 1 itu adalah the best one. Kasus tadi itu adalah nilai fungsi tujuan dengan kasus find the minimum of the function. Berarti kasusnya minimum, fungsi minimum. Kalau itu fungsi minimum, kita cari nilainya yang paling minimum. Minimum value. Yang mana minimum value yang fungsi tujuannya? Min 12, min 8, min 11,75, min 11. Min 12 itu is the minimum value, jadi nilai yang paling minimum. Artinya X best yang terbaik, ya kan? Yang terbaik itu yang minimum karena kasusnya minimum. So X best itu sama dengan X13, dibentuk dari X13 dengan nilai F best-nya yaitu nilainya min 12. Oke. Kalau kita menentukan X best and F best, berarti kita harus menentukan yang namanya X worst dengan F worst. Kebalikannya. Jadi yang paling jelek di sini, X worst-nya ada di saat berapa nilainya? Min 8 ini ya, karena dia yang paling maksimum. Berarti X worst-nya di 3, F worst-nya di min 8. X ini F-nya. Oke, tergantung dengan objective function-nya. Jadi kalau dia minimum, maka F best berarti cari nilai yang paling kecil. F worst itu kebalikannya, gitu. Kalau kasusnya maximum value of the objective function, nilai maksimum, berarti cari F best-nya yang max, F worst-nya kebalikan. Sudah itu lanjut ke langkah 4. Di step 4, asumsikan bahwa the ends, semutnya return home and start again, kembali ke rumah dan memulai lagi pencarian makanan. Jadi kita set tadi number of iteration-nya kita starting from L equals 1. Jadi L sama dengan 1, kita lanjut ke L sama dengan 2. Nah, kita butuh untuk mengupdate feromonnya. Inilah cara update feromonnya. Tadi itu ada di persamaan 1342. Sama ya di step 4, nanti dilihat. Di 1342, ini dia salin kembali, di mana sigma tau K, sigma delta tau K itu adalah jumlah feromon yang didepositkan, yang diletakkan oleh semut terbaiknya, P base and K. Dan jumlah yang diperluas sepanjang semut K. Jika ada banyak semut yang dipilih, jika ada banyak semut yang memilih lintasan terbaik tersebut. Tadi semut terbaik itu ada di pada saat X base-nya X13. Dan yang terjelek ada di X17. Artinya, kasus sekarang hanya ada satu semut terbaik, K-nya 1. Kan cuma mulai dari 1 layernya. Jadi kita pakai yang terbaik tadi X13. Dah, nyari dong. Sigma delta tau K itu sama dengan tau K pada saat delta tau pada saat K-nya 1. Zeta F base bagi F worst. Zeta-nya 2. Dari mana dapat zeta 2? F base dapatnya min 12 dari sini, min 12. F worst-nya dapat min 8 dari sebelumnya. Dari mana ada yang tahu dapat zeta ini? Kenapa zeta ditentukan 2? Tadi saya udah jelasin zeta. Nih, zeta. Zeta adalah parameter yang digunakan untuk mengkontrol skala dari global updating pheromone, itu zeta. Nah, dari mana zeta ini ditentukan 2?
Ada yang tahu dari mana zeta ditentukan 2? Ini tadi ya. Zeta ditentukan 2 dari mana? Tadi present case-nya only base-nya K-nya 1. Jadi dimulai dari K1, maka parameternya kita ambil plus 1-nya, jadi 2. 2 kali min 12 min 24 bagi min 8, 3. Sudah dapat 3, nih, karena kita asumsikan dia 2. Ketika skala parameter zeta diasumsikan 2. Kemudian dengan menggunakan feromon decay factor, dapat dari mana? Ini dibentukkan. Feromon decay factor itu 0,5 sampai, masih ingat tadi berapa? 0,8. Nih, 0,5 sampai 0,8. Jadi ambil yang 0,5 boleh, pokoknya sampai 0,8. Kita cari tau IGOL-nya. Nih, Pak. Jadi tau IGOL-nya, rumusnya, saya bolak-baliknya. Nih, dari 1343. 1 dikurang ru, tau IJ, L dikurang 1. Nah, 1 dikurang ru, atau P kecil di sini. Ru ini ya. Jadi karena ru-nya diambil 0,5, jadi 1 dikurang 0,5. Tau IJ, iterasi pertama kan. 1 kurang 0,5 itu 0,5. Tau IJ-nya tadi 1. Benar nggak tau IJ-nya 1? Oke, benar ya. Jadi tau IJ, tau 1J, iterasi pertamanya 1. Jadi 0,5 kali 1 dapatnya 0,5. J-nya bergerak 1 sampai 7. Kita cari tau 1J yang kedua. Tau 1J yang kedua artinya, nih, tau 1J yang kedua. Tau 1J all ditambah sigma delta tau K. Jadi tau IJ yang all-nya dapatnya tau 1J2 itu tau 1J yang all. Yang belum isi daftar hadir jangan lupa ya diisi di e-learning-nya. Tau K. Nah, tau 1J yang all-nya kan 0,5. Jadi nanti dia 0,5. Nah, ini kenapa 3-nya hilang? Ada yang tahu? J-nya kan 1, 2, 4, 5, 6, 7. Karena the best tadi itu ada di N ketiga, semut 3, maka 3-nya kita hilangkan. Jadi tinggal 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, ditambahin ini. Kan 0,5. Jadi tau 1 all itu kan 0,5. Tau 1, 2 all tetap lagi 0,5 gitu ya. Sampai nanti tau 1, 4 all 0,5 gitu ya. Tau 1 ini ya penjelasan yang ini nih. Nih, tau 1J ya. Sorry, salah, saya salah. Ini ke sini nih penjelasan yang ini. Tau 15 all juga 0,5, tau 16 all 0,5. Dari sini ya sama persis ini kan J-nya. J-nya nanti bergerak dari 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tau 17 all juga 0,5. Jadi 0,5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,5 kali 6 dapatnya 3. Terus ini pakai tau yang pertama dulu. Belum pakai ini, sorry. Tau yang pertamanya 1 kan. 1
1 tambah 3 jadinya 4. Sini. Untuk J-nya 3. Nah, kalau IJ-nya untuk yang 1, 2, 4, 6, 7 ini dapatnya 0,5. Oke. Jadi ini kan tau 1, 2, tau 1, 3 untuk yang kedua nilainya 4. Lanjut ke langkah 5 ini. Untuk sebarang NK, maka probabilitas memilih lintasan tau X1J diberikan seperti ini. Jadi P1J, tau 1J bagi sigma tau 1P. Sigma tau 1J itu 0,5. Tau 1J. Tau 1J itu 0,5, nih 1J, 0,5. Untuk J-nya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tau 1, 3-nya 4, dapat dari hitungan ini. Untuk J-nya 3 kan? Nah, tau 1, 3-nya 4. Jadi dimasukkan P1J artinya tau 1J. Berarti 0,5 per jumlah sigmanya ini ada berapa tadi? Tau 1, 1, tau 1, 2. Nih, aduh. Ya, dia enggak ngurain ya. Saya uraikan di sini. Sampai tau 1,7. Jadi 1 tambah 1 sampai 7 kali bagi 7. Dapatnya 0, ini 0,5 bagi 7 dapatnya ini. Jadi kalau P13, nilai P13 tadi kan taunya 4. Total bawah juga 7, 0,5-an. Untuk menentukan nilai diskrit atau lintasan yang dipilih oleh semut dengan menggunakan bilangan acak lagi 0,1. Bangkitkan bilangan acaknya dari 0,1. Ini dari 0 ke 1, jadi bagi 7 lintasan. Ini intervalnya. Gitu ya. Ini 1/7 berapa coba? 1 bagi 7, 0, berapa? Jadi ini bukan 1 bagi 7 ya. Jadi ini X11. Ini dia pakai random number. Terserah bilang acaknya berapa. Lihat. Ini kan bedanya aja 0,07-an. Kalau ini bedanya berapa? Sama. 0,0714. Kalau ini beda dia udah. 0,7143 kurangi 0,1429. 0,5-an ini. Nah, beda-beda kan? Jadi pakai bilangan acak. Jadi bukan interval bagi rata. Kalau yang di sini, yang di awal tadi bagi rata ya. 1/7 semua intervalnya. Kalau ini dibangkitkan pakai bilangan acak. Nanti sampai ke 1. Jadi ada beda-beda nih. Beda intervalnya. Udah dapat RH7, bangkitkan 4 bilangan acak pada interval 0,1. Jadi ini yang menentukan siapa? Ini dari Rowlet Wheel Selection juga penentuannya. Kita bangkitkan random number ada 4. Ya kan? Nah, sekarang random number 4 ini kita lihat 0,3668. 3688. Ada pada interval mana? 3688. 3636. Nih, di X13. Makanya dibuat semut 1 di X13. Nilai X13 tadi 1. Dari mana? Balik lagi ke sini ya, satunya dari awal. Nih, X13-nya 1 kan? Balik lagi ke awal di sini. Ini namanya variabel diskrit. Mana tadi? Nah, ini. Terus 0,857. 0,857 itu ada pada interval sini, 16.
Makanya di X16 nilainya 2,5. 0,0776. 0776. Ini 0776 di sini berarti di X12. 0,07. Oke, sini. 07. Ada yang salah nggak ya? 0,0776. Oke, ada yang salah ya pengambilan intervalnya. Oh ya, nih. 07. 0776. Harusnya di sini ya. Benar nggak? Di X12. 0,0776. Harusnya ada di X12. Berarti ini harusnya bukan X1. Kalau pakai ini. Jadi nggak tahu yang mana salah. Apakah dia salah menulis bilangan acaknya, ya kan? Ataukah dia salah menulis di sininya. Kemungkinan ketikan di sini yang salah. Harusnya di X12 ya kan? Harusnya di X12. X12 nilainya 0,5 ya kan? 0,5791. 0,57 itu ada pada X13. Nah, benar ya, kalau ini benar. Jadi anggap aja ini kalau mau benerin daripada ganti banyak ya. Nah, 0,0706. 706 di sini. Makanya di sini yang benar. Nah, saya ganti aja di sini ya. Random number-nya. Udah dapat ini? Udah dapat ini. Jadi menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa this shows, jadi menunjukkan bahwa dua semut ya kan yang terpilih pada X13 due to higher pheromone level. X13-nya di sini 1. Katanya mempunyai jumlah feromon yang lebih tertinggal yang lebih banyak daripada iterasi sebelumnya. Tadi 13 terpilih lagi enggak? 13. Nih. 13, 17, 14, 15. 13, 17. Nah, yang sama cuma 13 lagi. Nih, ada 2 kali kan terpilih ya. Berarti X13 yang terpilih ada 2 kali. Artinya, maka feromon yang ditinggalkan akan lebih banyak di X13. Dah, masukin nilainya ya. Substitusi, 13 kan 1. Substitusikan ke F. Sama, cari F. Sudah substitusi masing-masing, cari X base. Karena fungsinya ini minimum, maka nilai yang baiknya ada di paling kecil di min 12. Ada 2 min 12 di F1 dan di F4. Makanya dibuat sini. Yang the worst one artinya paling maksimum ada di F2. Min 9,75. Pada saat X16, 2,5. Update lagi sama. Cari lagi tau IJ-nya. Tadi L-nya 2 kan, sekarang L-nya 3. Ini lagi persamaannya, asumsikan zeta-nya 2 lagi. F-worst-nya dapat, tapi ini karena dia udah naik, jadi 2 kali tau zeta kali F-base. Ini ada di mana ya? Bentar. Mana rumus tau zeta tadi ya? Ini ya, di 1337. Nih, di 1337. Ini print ya harusnya kamu ya, jadi banyak nggak bolak-balik. Lihat, slide-nya dari atas ke bawah. Nah ini. Tadi kan zeta F-base dibagi worst. Kenapa 2? Kenapa 2? Karena kita sudah multiple namanya, sudah di layer kedua.
ibaratnya. Jadi 2 zeta, 2 kali 2, F-base-nya min 12, F-base-nya ini dapat ini, 4,9-an. Sudah dapat itu, apa lakukan? Sama. Cari tahu 1 joule. 3-nya dikeluarkan kan karena dia the best tadi. Sebelumnya 4, nanti tambah hitung persamaannya. Sama kayak tadi, tahu 1 sebelumnya. Balik lagi ke persamaan 2, nyari PIJ, P1J, sama. Sama persis dengan yang tadi. Nyari P1J, ya kan? Bangkitkan lagi bilangan acak dari interval 0,1, ya kan? Terus kerja lagi seleksinya. Ini baru L-nya 3 ya, baru iterasinya 3. Nah, saya punya tugas 1 kali. Submission-nya minggu depan. Tugas terakhir saya berarti kan minggu depan pertemuan 7, kita offline. Tujuannya biar kamu memahami N colony. Jadi ini udah beres sama kerjaannya. Tapi katanya gini, we go to step 3, then go to step 4. Terus katanya, step 2, step 3, 4 di-repeat, diulang sampai prosesnya konvergen. Artinya sampai semua semutnya terpilih best part. Dari tadi ngambilnya cuma yang 3 baru terpilih ya. Nah sekarang kerjakan 1 iterasi lagi, itu aja. Yang sudah terjadi dari awal sini dengan fungsi yang sama. Ini kan contohnya ya. Ini nggak perlu ditulis lagi, sudah ada di sini. Kalaupun kalian mau tulis untuk pemahaman, silahkan tulis di catatan sendiri. Ini nggak usah lagi, ya kan? Ini udah dapat, sorry, sampai sini nih. Ini kan udah, dia lanjutkan, bangkitkan lagi. Nah ini iterasi keduanya, benar nggak? Iterasi keduanya ini udah masuk ke iterasinya 3. Sudah 3. Nah, tolong carikan sekali lagi yang iterasi yang 4. Saya ulang dulu dikit. Nah, ini soal iterasi satunya kan bergeraknya sampai mana dia? Nih, sampai sini kan, dari dapat F best, F worst, lanjut iterasi kedua, L-nya 2, cari tau. Jadi, tiap kali awal iterasi, dia nyari tau 1J. Kita kan layarnya 1. Lanjut, udah beres, bangkitkan bilangan acak, cari F best, F worst, benar ya? Cari F best, F worst. Kita lanjut ke L-nya 3, cari tahu 1J, iterasi 3. Jadi indeks K ini, superscript ini menunjukkan iterasinya ketiga udah. Udah dikerjakan 1-3, nih, cari F best, F worst. Nah, dia belum selesai kan ini. Nah, lanjutkan dari sini. Lanjutkan dari sini sampai nanti taunya L-nya 4. Cukup 1 kali aja. Jadi L-nya 4. Paham nggak? Yang udah ada nggak usah disalin, lanjutkan dari sini. Jadi ini pencarian roulette wheel. Pakai interval 0,1, saya kasih lihat sama kayak slide yang di sini. Nah, sampai sini. Sini kan? Udah sini. Tadi stop kan, cuma sampai situ. Yang tadi terakhir, berarti kita cari ini, bilangan acak. Cari ini. Baru cari best of worst. Cuma dikit kok. Baru L-nya 4. Tadi kan belum selesai, ini L-nya 3 nih, belum selesai kan? Dia baru sampai gini nih. Harusnya ini, lanjutnya harusnya sampai di sini. Sampai F best, F worst. Baru carinya L4. Gitu aja. Paham nggak? Bangkitkan random number versi masing-masing. Karena ini 4, nggak usah pakai Excel juga oke. Mau pakai sembarang angka. Jadi ini kan peluangnya banyak ngambilnya. Kalau kita nggak pakai random number tuh jadi gini. Nanti kita bisa milihnya semakin dari kecil ke besar. Atau besar, kecil. Kalau random kan ini lihat. Ada kecil, besar, turun, naik lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu tugasnya, deadline-nya seperti biasa minggu depan sebelum kuliah. Nanti saya buat tempat submission-nya di pertemuan ke-6. Itu buat tambahan untuk MTR. Sudah, nanti pertemuan 7 tentang, ada sedikit tentang network fuzzy. Fuzzy itu sebenarnya nanti ada di artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tapi saya jelasin optimasinya aja gitu. Ada pertanyaan kah? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi apa dia naik jadi 3, Bu, atau tetap 2? Apa? Nggak kedengeran saya. Yang untuk mencari update feromon, tadi kan ada zeta, Bu.
Nah, itu Nih, zeta itu jadi 3 atau tetap ini 2, ya, Bu? ini Iya, ya. Ini kan pada iterasinya 3, dia 2 kan? iya, Bu. Benar nggak? Nanti pada iterasinya keempat, berarti dia jadi 3. 3. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Saya kasih lihat kasus yang nyata dulu sedikit. Saya udah pernah ngasih lihat atau belum? Lupa juga. Yang tanpa fungsi misalnya ya. Yang lain ada pertanyaan tentang tugasnya? Buatlah sendiri-sendiri. Kalau kamu salin ya sama aja. Kelihatan kok dari random number-nya, oke? Versi cuma satu iterasi aja saya minta, sama selesaikan dikit. Yang tadi kan iterasi 3-nya belum finish. Selesaikan dikit sampai F first, baru kamu ngulang. Ini udah keluar screen-nya? Sudah, Bu. Oke, udah banyak sekali mahasiswa yang ngambil ini. Ini sih, kalau ini tentang pengoptimalan lokasi, saya lupa ini udah pernah ditunjukkan atau belum. Kalau sudah, berarti saya ulang sedikit aja. Ini end colony optimisasi, penentuannya untuk lokasi. Ada di bimbingan yang lain tentang rute transportasi. Oke aja. Kan nggak ada fungsi, Bu. Tadi Bu ada X kuadrat min 2X. Kalau ini tidak ada, nah saya cuma mau menunjukkan bahwa bagaimana sih kalau dia tidak ada fungsi. Ada kasus tertentu yang tidak ada fungsi. Nah, ini oke. Kalau tadi kan buku teks optimasi benar ya, dia sama sih. Dia translate juga dari situ. Banyak kamu cari, kalau menurut kamu omongan yang tadi teks English-nya complicated, ya mau dilanjutkan silakan cari yang lain. Beda-beda cara lah. Kalau kita pakai tahu apa, tadi dia pakai rules kayak gini. Sama. Prinsip kerjanya sama. Nah, jadi ada data TPS nih. TPS-nya itu misalnya di Kelurahan Iler Barat 1 ada 27. Oke, ini ada jarak-jaraknya. Kalau ini ada modeling. Dari sini saya dapat ide, jadi ada ide skripsi baru nih. Tadi kan nggak ada fungsi. Tadi ada fungsi ya. Dari fungsi kita bekerja dengan pakai end colony. Nah, kalau dia kemarin dari fungsi, kerjanya pakai linggo. Oke. Sudah fungsi dikerjakan pakai linggo, kita coba juga dengan yang namanya pakai end colony. Nah, sama. Nih, visibilitas. Tadi pakai seper-seper dulu gitu. Jadi, dari mana kerjanya? Saya cuma memelihatkan kerja end colony tanpa model. Ini kerjanya tanpa model. Jadi, dia pakai visibilitas. 27 TPS tadi artinya pakai seper-seper semua. Ini apa sih 450.2.600 dari data jarak nih? Tadi data jarak tuh ada, jadi 1/4,5 terus nanti dapat tabel visibilitas. Dapat tabel visibilitas, apa yang dilakukan? Pakai inisialis parameter. Jadi tentukan dulu parameternya. Ini semutnya 10. Nanti dia cari sama. Cari probabilitas kumulatif juga sama. Cari. Nah, ini satu ini bukan pangkat ya, artinya semut ke-1 terus. Semut kedua, semut ketiga. Jadi bisa saja sih tanpa memformulasi model. Karena di sini didapatkan sebelumnya ada data jarak antar TPS. Jadi dia pakai visibilitas dulu, boleh. Kalau Nah, ini sebenarnya ada ide topik tadi. Tadi ada model, kerjaan pakai aku juga bisa. Jadi bandingkan aku tanpa model dengan aku yang ada model tadi. Ya, ini aja sih yang mau saya kasih lihat. Sama, nanti dia terus banyak ini. Kan semut ke-7 next terus. Semut 10 lanjut lagi cari probabilitasnya ini karena banyak ya. Jadi disajikan dalam bentuk tabel, ada kumulatif. Baru ya lihat kan cari bilangan acak sama seperti tadi. Cari bilangan randomnya. Nanti dia lihat ada pada interval berapa. Kalau pada interval itu berarti nanti TPS yang terpilih berapa. Kalau kita tadi semut yang terpilih ya sama saja. Oke, cukup dah dari saya itu hari ini. Yang belum isi daftar hadir silahkan diisi. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri?